Nah, jadi cara ceknya itu gampang ya. Jadi ini kan posisinya lurus nih teman-teman. Lihat lakernya pecah, hancur yang ini nih. Tuh. Sebelum kita pasang, bagusnya itu kita kasih gemuk tambahan ya, kayak gini nih. Ini gemuk tambahan. Nah, setelah diukur pas teman-teman ya. Ini agak kurang dikit tapi gak apa-apa lah. Yang penting sebagian besar putarannya itu rata ya. Nah, dan apakah awet teman-teman? Ketika tromol udah longgar ya, kita kasih bantalan seng atau bantalan besi seperti ini, itu awet teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di konten Hobi Tograge ya. Oke, jadi pada hari ini hari Minggu pagi teman-teman, saya juga belum mandi nih. Jadi kita mau ganti, sekalian beres-beres ya, mau ganti laker motor Supra yang belakang teman-teman, laker roda ya. Nah, kenapa? Karena motornya itu geol teman-teman. Jadi penyebab geol itu ada banyak ya, selain dari laker yang udah oblak, bisa juga dari subleker yang pecah sebelah atau bocor sebelah, bisa juga dari bos arem yang udah oblak teman-teman. Tapi ini pas saya cek tadi ternyata subleker masih oke, kemudian juga bos arem juga masih oke, dan ternyata laker rodanya teman-teman atau laker pelek ya yang udah oblak. Nah, bagaimana cara ceknya? Nih seperti ini teman-teman. Nah, jadi cara ceknya itu gampang ya. Jadi ini kan posisinya lurus nih teman-teman, lurus ke sini ya. Berarti kita goyang-goyang nih pelek yang atas sama yang bagian bawah teman-teman. Kita goyang kiri kanan ya. Apabila ada kerasa tek tek tek, nah itu berarti ada masalah di situ. Nah, jadi kita goyang kayak gini teman-teman. Nah, kita goyang gini. Nah, kita goyang, ada kerasa tek 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 ya. Ada kerasa tek tek tek. Kemudian pas kita lihat nih di bagian sini teman-teman, antara tromol sama ini ya, sama nap gear itu ada kayak gap ya, ada gerak-gerak teman-teman. Tapi nap gearnya ini diam aja, yang gerak itu yang tromolnya teman-teman. Nah, berarti itu sangat bisa dipastikan yang bermasalah adalah lakernya teman-teman. Jadi gampang ya. Nah, kalau misalkan bos armnya yang bermasalah, itu tinggal kita goyang gini-gini aja nih. Goyang ke kiri ke kanan ya. Kita goyang kayak gini, ada kerasa tek 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 atau gimana ya. Nah, ini mah enggak nih, masih kuat teman-teman ya, atau masih rigid. Nah, kalau subleker ya pasti kelihatan ya, bocor salah satunya. Kayak itu juga bisa jadi penyebab geol teman-teman ketika kita bawa. Oke, gak berlama-lama lagi, kita langsung bongkar. Oke teman-teman, jadi udah kita bongkar. Dan di sini kita cek ya, untuk karetnya ini masih bagus teman-teman, karena pas kita masukin nih kayak gini, itu gak ada gap sama sekali ya. Nah, jadi karetnya masih bagus. Dan yang utamanya yang bikin geol ini nih, kelaharnya. Jadi kita harus buka teman-teman. Dan kita cara membukanya itu dipukul ya, karena gak punya tracker gak punya tracker kelahar teman-teman ya. Jadi cara bukanya yang dipukul. Kita cari ini nih. Nah, saya biasa mukulnya pakai ini nih, pakai kunci T teman-teman. Jadi caranya itu, lah kok udah copot ya? Apa yang kena rumahnya ya? Tadi baru dimasukin teman-teman, langsung copot. Coba. Lah. Kayaknya rumahnya ini agak kena teman-teman, agak oblak juga ya. Sehingga tadi pas saya masukin doang ini belum dipantek ya, itu udah keluar malah. Kok bisa gitu ya? Terus yang ini gimana? Apa yang itu sama juga? Kita cek.
Oh, yang ini masih keras teman-teman. Ntar ya. Oh, lihat. Pantes aja ya ini di bawahnya agak enak teman-teman. Lihat, lakernya pecah, hancur yang ini nih. Tuh. Waduh. Pantesan geol parah nih. Ternyata udah pecah. Dan ini juga udah dikasih ini ya, udah dikasih apa tuh? Seng teman-teman ya. Jadi lakernya ini ada yang gede sama yang kecil, mata yang kecilnya. Ini gak ada yang bagus di sini ya. Ada juga yang 10 ribuan, tapi gak apa-apa. Semoga awet. Nah, jadi udah kita buka ya teman-teman. Sebelum kita pasang, bagusnya itu kita kasih gemuk tambahan ya, kayak gini nih. Ini gemuk tambahan. Oke, supaya lebih awet tentunya ya. Nah, kita buka penutupnya nih. Penutupnya ini ada yang karet, ada yang seng ya. Tapi kalau ini karet teman-teman. Kita congkel pakai obeng minus. Kalau ini custom nih teman-teman. Ini bikinnya dari jari-jari pelek ya. Ini khusus buat colek-colek. Oke, satu. Sebelahnya lagi kita colek. Oke, nah. Jadi kayak gini ya. Sederhana teman-teman. Masukin lah, pakai tangan aja lah. Oke, sudah seperti ini kita tutup ya. Kemudian kita kasih sebelah lagi nih. Oke, kita tutup. Oke teman-teman, kita udah potong ya plat sengnya. Ini bekas kaleng thinner. Kita masukin sini. Kita ukur dulu berapa diameternya nih. Sini ya. Nah, diameternya ini ketemu segini. Nah, segini teman-teman. Oke, jadi kita harus potong ya. Tar. Nah, segini nih. Nah, setelah diukur pas teman-teman ya. Ini agak kurang dikit tapi gak apa-apa. Yang penting sebagian besar putarannya itu rata ya. Oke, kita masukin. Oke, kita pukul pakai laker yang lama ya, supaya rata teman.
Oke, mantap. Nah, enggak teman-teman, lihat tuh. Sekarang udah rapi ya. Nah, ini tuh diusahakan jangan lewat dari ini teman-teman ya. Nanti kita bisa pukul dikit-dikit lah. Nah, dan untuk penggerindaannya tadi itu jangan sampai kena bagian ini teman-teman. Bagian ini sama bagian ini ya. Nah, kalau misalkan kena itu nanti ininya miring. Kalau miring dia nanti bakalan oleng peleknya teman-teman ya. Oke, jadi hati-hati ya. Jadi sebisa mungkin yang rapi ngerjainnya. Nah, ini sisa-sisanya kita tinggal pukul dikit-dikit aja kayak gini nih. Nah, kita bengkokin ke bagian ini, ke bagian lakernya teman-teman. Oke. Oke. Nah, udah beres. Sekarang kita sebelah lagi. Nah, dan apakah awet teman-teman ketika tromol udah longgar ya, kita kasih bantalan seng atau bantalan besi seperti ini, itu awet teman-teman. Yang terpenting selama ini belum pecah atau retak, itu masih bisa dipakai walaupun sudah oblak ya. Yang terpenting tadi ketika kita mengganjal dengan seng atau besi seperti ini, itu harus diusahakan rata bagiannya ya. Entah bagian yang ini ataupun yang sebelah sini, pokoknya sekelilingnya diusahakan harus rata teman-teman. Kalau misalkan tidak rata ya tadi bakalan oleng teman-teman ya. Oke, yuk kita pasang. Oke, mantap teman-teman. Jadi udah beres ya. Nah, ini sudah terpasang, rantainya juga sudah kita setel tadi supaya agak kencengan dikit ya, agak kendor teman-teman. Dan pastinya sekarang udah udah rigid lagi teman-teman, atau udah kencang ya. Jadi sekarang tuh kita gak khawatir kalau misalkan pas di bawah ini oleng teman-teman ya, ataupun di bawahnya gak enak. Nah, kalau udah oleng mah di bawah kenceng juga goyang teman-teman ya. Tapi kalau ini di bawah kenceng gak bakalan goyang teman-teman. Ya paling getar ya. Wajar lah, namanya juga Supra. Oke, sampai jumpa lagi di konten Hobitografi. Mantap.